Hai guys, kembali lagi di Gekin Vlog. Jadi kali ini aku bakal membahas mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 12, yakni artikel. Kalian ingin tahu materi itu? Yuk ikutin aku. Jadi, dari pengertian artikel, artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi pendapat, gagasan, kritik, atau saran mengenai suatu fakta atau fenomena hingga kejadian tertentu yang sifatnya nyata dan berkembang di suatu masyarakat. Di samping pengertian artikel, ada pula tujuan artikel. Jadi, tujuan artikel ini untuk memberitahu, mendidik, memengaruhi, meyakinkan, serta menghibur para pembacanya. Artikel juga biasanya ditulis atau dipublikasikan pada suatu media seperti majalah, koran, website, maupun internet. Lalu, di samping adanya pengertian dan tujuan artikel, artikel juga dibangun dengan unsur artikel. Unsur artikel dibagi menjadi dua, yakni fakta dan opini. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama dari fakta. Fakta merupakan kenyataan peristiwa yang benar ada dan terjadi. Fakta sendiri memiliki ciri-ciri, salah satunya dapat dibuktikan kenyataannya, mempunyai data yang akurat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat objektif yakni tidak mengada-ngada, dapat menjawab pertanyaan 5W1H, informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya, dan pengungkapannya fakta cenderung apa adanya. Lalu di fakta sendiri dibagi menjadi dua lagi, yakni fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum yaitu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya. Sedangkan fakta khusus yakni kalimat fakta yang kebenarannya berlaku sementara. Unsur yang kedua dari artikel yakni opini. Opini adalah pendapat dan pemikiran seseorang terhadap suatu kejadian. Opini juga memiliki ciri-ciri seperti fakta tadi. Yang pertama, opini dapat benar atau salah tergantung data pendukungnya. Yang kedua, bersifat subjektif yakni bergantung pada kejadian tertentu. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum tentu terjadi. Yang kelima, informasi yang disampaikan belum tentu terjadi atau belum tentu benar ada. Yang keenam, berisi pendapat tentang suatu kejadian. Di opini juga dibagi menjadi dua seperti fakta tadi, yakni opini individu dan opini umum. Opini individu ini opini yang diungkapkan oleh satu individu tertentu, sedangkan opini umum kalimat opini yang gagasannya sudah diakui oleh banyak orang. Di samping unsur-unsur artikel yang tadi, jelas artikel memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri utama artikel ada 5. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenarannya, serta informasi yang diberikan memiliki informasi berdasarkan data penelitian yang dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan dan opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian, dan teori. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Dan yang terakhir, yang kelima, penulisan artikel dibuat secara sistematis. Artikel memiliki bagian tertentu dan ditulis secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti artikel dengan mudah. Lalu, apakah artikel memiliki manfaat? Jelas artikel memiliki manfaat. Manfaat artikel dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi penulis dan manfaat bagi pembaca. Yang pertama, dari manfaat bagi penulis. Yang pertama, meningkatkan kemampuan penelitian dan analisis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu terkini yang ada dalam artikel. Karena tadi sudah dijelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan lainnya, kita akan masuk ke dalam struktur artikel. Jadi, artikel memiliki struktur tersendiri.
artikel memiliki struktur menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Pengenalan isu berisi permasalahan, fenomena, atau peristiwa aktual yang menjadi topik pembahasan bagi penulis. Yang kedua, rangkaian argumentasi berisi pendapat atau opini penulis terkait topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi juga dengan teori, pendukung, dan fakta. Yang ketiga, penegasan kembali berisi kesimpulan atas pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai juga dengan solusi, harapan, atau saran. Lalu pasti kalian bertanya-tanya, kira-kira artikel memiliki jenis-jenis artikel nggak ya? Jelas artikel memiliki jenis-jenis. Yang udah aku pelajarin atau yang aku ketahui, artikel memiliki 10 jenis. Aku bakal jelasin satu-satu ya. Dimulai dari yang pertama, artikel praktis, yakni berisi tentang keterampilan atau pengetahuan praktis yang dapat diterapkan oleh para pembaca. Yang kedua, artikel ringan, membahas topik tidak secara mendalam atau menggunakan bahasa yang santai dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Yang ketiga, artikel opini, berisi opini atau pendapat penulis mengenai suatu isu atau masalah yang dibahas. Yang ketiga, artikel analisis ahli, yang ditulis oleh ahli pada bidangnya dan berisikan analisis mendalam mengenai suatu topik. Yang kelima, artikel berita, berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian, contohnya berita tentang olahraga terkini atau lain-lain. Yang keenam, artikel narasi, artikel yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara beruntun, tujuannya memberikan informasi kepada pembaca melalui cerita yang menarik. Yang ketujuh, artikel deskripsi, menjelaskan suatu objek atau situasi secara rinci atau detail. Yang ke-8, artikel eksposisi, artikel yang memberikan suatu konsep atau informasi secara rinci. Yang ke-9, artikel persuasi, artikel yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu hal, contohnya tentang peduli menjaga lingkungan dan lain-lain. Dan yang terakhir, artikel yang ke-10, yakni artikel argumentasi, menyajikan argumen atau bukti suatu pendapat. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran dari suatu kejadian atau pendapat. Dalam menyusun artikel, tentu kita membutuhkan unsur-unsur kebahasaan artikel. Unsur kebahasaan artikel yang pertama ada penggunaan istilah sesuai dengan bidang tertentu. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja abstrak. Yang ketiga, penggunaan kata rujukan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan atau adverbia. Yang kelima, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Yang keenam, penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketujuh, penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi, serta penggunaan kalimat tanya yang retoris atau lain hal lainnya. Jika kalian ingin menyusun artikel, aku punya nih langkah-langkah dalam menulis artikel. Jadi langkah-langkah dalam menulis artikel yang pertama, tentukan topik artikel. Tentukan topik artikel yang relevan dan menarik. Pastikan topik juga memiliki fokus yang jelas untuk memudahkan pembahasannya. Yang kedua, riset dan kumpulkan informasi. Lakukan riset dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal, atau situs web yang kredibel. Catat poin-poin penting yang mendukung topik. Yang ketiga, buat kerangka artikel, berarti berisi judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat, yakni mulai menulis artikel, yang dimana dalam menulis artikel ini ada pendahuluan, isi, serta penutup. Dan yang kelima, ada gunakan gaya bahasa yang tepat, sehingga sesuaikan gaya bahasa dengan audiens sehingga pembaca dapat menarik perhatian bagi pembaca. Lalu yang terakhir, edit dan koreksi. Periksa tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat. Pastikan artikel mudah dipahami dan bebas dari kesalahan. Yang ketujuh, tambahkan elemen visual, itu opsional sih guys. Gunakan gambar, grafik, atau lain hal untuk memperjelas poin pembahasan. Pastikan elemen visualnya ini juga relevan dengan topik yang kalian bahas. Serta yang terakhir, lalu kita bisa publikasikan. Di artikel ini ditujukan untuk media online. Pastikan format sesuai dengan platform tersebut ya guys. Oke guys, aku ada sedikit tambahan mengenai materi artikel. Jadi buat kalian yang sudah menyusun artikel dan sudah dipublikasikan, harap hati-hati jangan sampai karya artikel kalian diplagiasi atau diikuti oleh orang lain. Apa sih plagiasi? Plagiasi ini adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya tulisan orang lain
tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang sesuai, lalu mengklaimnya sebagai milik sendiri. Jadi jangan sampai karya kalian yang udah kalian buat dengan susah payah itu diklaim dari orang lain. Jadi plagiasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan untuk mencegahnya ada 4 cara, yakni parafrase, ya, ini mengubah ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Itu merupakan salah satu cara dalam menghindari plagiasi. Yang kedua, sintesis informasi, menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan ide baru. Misalnya kalian sudah kehabisan ide, kalian bisa menggunakan cara ini. Yang ketiga, ketik ulang, menulis ulang kutipan atau informasi dari sumber lain dengan bahasa dan gaya bahasa sendiri. Dan yang terakhir, interpretasi, yakni membandingkan gagasan yang disampaikan oleh gagasan lain, lalu berikan nilai tambah, menambahkan wawasan dan sudut pandang pribadi sehingga itu bisa disebut dengan artikel kalian sendiri. Jadi jangan asal menjiplak artikel orang lain. Oke guys, itu dia pembahasan mengenai materi artikel Bahasa Indonesia kelas 12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku harap kalian bisa mengetahui sedikit mengenai pembahasan artikel. Jadi kalian yang ingin membuat artikel bisa dengan mudah menyusun artikel. Sekian dari aku, terima kasih. Salam vlog Gekin.